Halo guys, perkenalkan nama saya Nafatalele. Di sini saya akan menjelaskan tentang regulasi TLM dengan mata kuliah pengantar laboratorium medis dengan dosen Bapak Ahmad Falrozi, ZS. Di overview-nya ada perundangan terkait profesi ahli teknologi laboratorium medik. Yang pertama, ahli teknologi laboratorium medik atau ATLM merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Berdasarkan pengalaman institusi pendidikan dalam mengimplementasikan standar profesi ahli teknologi laboratorium medik, sebelumnya, keputusan Menteri Kesehatan Nomor 370 garing Menkes garing SK garing 3 garing 2007 tentang standar profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan. Ditemukan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut. Yang pertama, standar kompetensi harus mengantisipasi kondisi pembangunan kesehatan di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Yang kedua, tantangan kompetensi ahli teknologi laboratorium medik masih memerlukan penguatan dalam aspek perilaku profesional, mawas diri, dan pengembangan diri, serta komunikasi efektif sebagai dasar dari rumah bangun kompetensi ahli teknologi laboratorium medik di Indonesia. Kemudian, dalam mengimplementasikan program secara elektif, institusi pendidikan teknologi laboratorium medik perlu mengembangkan muatan lokal yang menjadi unggulan masing-masing institusi sehingga memberikan kesempatan mobilitas mahasiswa secara regional, nasional, maupun global. Yang berikutnya, kesesuaian kompetensi yang dihasilkan oleh institusi pendidikan dengan pelayanan laboratorium medik merupakan harmonisasi aspek pendidikan, pelayanan, dan profesi. Yang kedua ada Undang-Undang 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 44 Ayat 3 memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan atau LTLM. Yang kedua, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Yang ketiga, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental. Yang keempat, memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi. Yang kelima, membuat persyaratan, mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 44 ayat 5 memiliki STR lama dan kedua memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Yang ketiga memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental. Yang keempat membaut pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Yang kelima, telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya. Dan yang keenam, memenuhi kecakupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, dan pelatihan dan atau kegiatan ilmiah lainnya. Kemudian yang A, Patelki merumuskan bagaimana pembuatan atau perpanjangan STR untuk memenuhi kecangkupan dalam kegiatan pelayanan, pelatihan, dan lain-lain seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 36. Kemudian diuraikan dalam Menkes Nomor 46 Tahun 2014 tentang pembahasan STR secara khusus, yaitu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, pengabdian diri sebagai tenaga kesehatan. Yang kedua, pemenuhan kecukupan dalam pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan kegiatan ilmuwan lainnya. Yang bagian B, pemenuhan pada poin 2 tersebut di atas dengan syarat Satuan Kredit Profesi atau SKP selama 5 tahun
yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Dalam peningkatan mutu, setiap ATLM harus mengikuti sertifikasi, registrasi, dan lisensi terhadap profesinya. Untuk yang baru lulus kuliah, biasanya sertifikasi saat ini 2016 masih bisa dilakukan melalui kampus masing-masing, dan yang sudah bekerja dapat melalui DPC masing-masing. Jika TLM tidak memenuhi 25 SKP, maka TLM wajib mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu. Untuk mendapat sertifikat kompetensi. Kemudian yang ketiga, Permenkes nomor 46 tahun 2013 registrasi tentang kesehatan. Dalam peraturan menteri yang dimaksud dengan yang pertama, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdi dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Yang kedua, fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat. Kemudian, uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur kepengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi. Kemudian, sertifikat kompetensi adalah pengakuan kompetensi atau prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan memiliki prestasi di luar program studinya. Kemudian registrasi. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan yang telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui serta hukum untuk menjalankan praktik dan pekerjaan keprofesiannya. Kemudian setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik dan pekerjaan keprofesinya wajib memiliki izin dari pemerintah. Kemudian untuk memperoleh izin dari pemerintah sebagaimananya dimaksud pada ayat 1 diperlukan STR. STR sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikeluarkan oleh MTKI dan berlaku secara nasional. Kemudian untuk memperoleh STR sebagaimana dimaksud pada ayat 2 juga dan ayat 3, tenaga kesehatan harus memiliki sertifikat kompetensi. Format STR sebagai tercantum dalam formulir terlampir. Kemudian yang keempat, Permenkes nomor 43 tahun 2013 tentang cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik. Lab klinik atau lab kesehatan dengan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik mendapatkan informasi kesehatan perorangan dalam menunjang upaya diagnosis dan penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan. Penyelenggaraan lab klinik ini yang baik melaksanakan kegiatan peningkatan dan pemantapan mutu hasil pemeriksaan lab. Kemudian yang bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan lab klinik yang baik sehingga pelayanan yang hasilnya bermutu dapat mempertanggungjawabkan. Kemudian setiap lab klinik diselenggarakan dengan baik, yaitu memenuhi kriteria organisasi, ruang dan fasilitas, pelayanan, bahan, spesimen, metode, pemeriksaan, mutu, keamanan, pencatatan, dan pelaporan yang merupakan ketentuan minimal dalam pemenuhan penyelenggaraan lab klinik dan tidak terpisahkan dari peraturan Menteri Kesehatan.
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lab klinik hanya dapat dilakukan pihak berwajib, sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Yang kelima, nomor 15 tahun 2015 tentang pelayanan laboratorium pemeriksaan HIV dan infeksi oportunistis. Penerapan Peraturan Menteri Kesehatan tentang pelayanan laboratorium pemeriksaan HIV dan infeksi oportunistik. Yang pertama, pengaturan laboratorium pemeriksaan HIV dan infeksi oportunistik bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi laboratorium pemeriksaan HIV dan infeksi oportunistik dalam melakukan A. Rujukan dan pemantapan mutu, B. Pengawasan dan pembinaan, C. Pencatatan dan pelaporan. Yang kedua, pelayanan laboratorium pemeriksaan HIV dan infeksi oportunistik merupakan pemeriksaan diagnostik HIV yang dilakukan dalam rangka konseling dan tes HIV, keamanan transfusi darah, transplantasi organ jaringan, surveillance, serta pemantauan terapi ARF. Kemudian nomor yang keenam, Permenkes nomor 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium puskesmas. Dalam peraturan Menteri Kesehatan ini, yang dimaksud dengan yang pertama, pusat kesehatan masyarakat, yang selanjutnya disebut puskesmas, adalah unit pelaksanaan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja tertentu. Yang kedua, puskesmas dengan tempat perawatan yang selanjutnya disingkat PDTP adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk melaksanakan pertolongan persalinan dan perawatan atau perawatan sementara. Yang ketiga, laboratorium puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan di puskesmas yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk menentukan jenis penyakit, penyebaran penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat mempengaruhi pada kesehatan perorangan dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpendudukan relatif tertinggal. Yang kelima, kawasan perbatasan negara adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Yang keenam, daerah kepulauan adalah daerah pulau-pulau berpenduduk termasuk pulau-pulau kecil terluar. Kemudian setiap laboratorium puskesmas harus diselenggarakan secara baik dengan memenuhi kriteria ketenangan, sarana prasarana, perlengkapan dan peralatan, kegiatan pemeriksaan, kesehatan dan keselamatan kerja dan mutu. Kemudian kriteria ketenangan, sarana, prasarana, perlengkapan dan peralatan, kegiatan pemeriksaan, kesehatan dan keselamatan kerja dan mutu sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1 merupakan ketentuan minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan laboratorium puskesmas. Yang selanjutnya dalam keadaan keterbatasan sumber daya. Beberapa kriteria dapat tidak terpenuhi oleh laboratorium puskesmas sepanjang diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat dan tanpa mengurangi mutu dan keakuratan data penunjang dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian yang ketujuh, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang izin dan penyelenggaraan praktik ahli teknologi laboratorium medik. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan A. Yang pertama,
Ahli teknologi laboratorium medik adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknologi laboratorium medik atau analisis kesehatan atau analisis medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perorangan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya keselamatan, upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Yang ketiga, surat tanda registrasi ahli laboratorium medik, selanjutnya disingkat STRL-ATLM, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Tenaga Kesehatan kepada ahli teknologi laboratorium medik yang telah diregistrasi. Kemudian dalam peraturan menteri ini diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan praktik ahli teknologi laboratorium medik di bidang pelayanan kesehatan. Kemudian kualifikasi ahli teknologi laboratorium medik ditentukan berdasarkan pendidikan yang terdiri atas 1. Diploma 3 sebagai ahli media teknologi laboratorium medik. Yang kedua, diploma 4 sebagai sarjana terapan teknologi laboratorium medik. Kemudian ahli teknologi laboratorium medik warga negara asing untuk dapat menyelenggarakan atau menjalankan praktiknya harus memiliki STR-ATLM sementara. Kemudian STR-ATLM sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh melalui evaluasi kompetensi yang meliputi penilaian kelengkapan administrasi dan penilaian kemampuan contoh melalui praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh STR-ATLM sementara sebagaimana tercantum dalam formulir 2 terlampir yang telah merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Sekian dari penjelasan saya mengenai registrasi ATLM. Terima kasih.